Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam seri video pembelajaran informatika PAS-E di channel Heries Tegami. Pada kali ini kita akan membahas bab pertama yang berjudul Generic Skill atau GS atau keterampilan umum. Sebelumnya mari kita coba bayangkan kita bekerja di sebuah perusahaan besar. Di lingkungan ini kita akan berinteraksi dengan rekan kerja yang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan keterampilan yang beragam. Dalam kondisi tersebut, penguasaan generic skill atau keterampilan umum menjadi kunci untuk dapat bekerja secara efektif sebagai anggota tim yang beragam. Keterampilan umum yang diperlukan tersebut adalah kemampuan berkolaborasi dan komunikasi. Lalu bagaimana cara mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang efektif? Mari kita ikuti pembahasan materi bab pertama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran bab 1 Generic Skill atau GS ini adalah setelah mempelajari materi bab 1 Generic Skill, diharapkan siswa mampu memahami cara berkolaborasi dalam tim, merencanakan pekerjaan, dan mengembangkan kreativitas komunikasi melalui infografis dan presentasi. Otak konsep pembahasan materi bab 1 Generic Skill atau GS terdiri dari kolaborasi dan komunikasi dengan submateri komunikasi meliputi infografis dan presentasi. Apa itu generic skill? Generic skill atau keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai ilmu atau bidang. Dalam bidang informatika misalnya ada beberapa keterampilan generik yang bisa diperoleh oleh para pembelajarnya. Jika sudah dikuasai, keterampilan ini bisa diterapkan di berbagai bidang lain di luar konteks informatika dan lebih bersifat umum. Seperti yang sudah disampaikan pada video pendahuluan tinjauan mata pelajaran informatika, ada 7 aspek praktek lintas bidang PLB yang akan dipraktekkan oleh peserta didik melalui aktivitas belajar informatika. Dari ketujuh aspek tersebut, terdapat 2 aspek utama yang akan dibahas di awal pembelajaran informatika pada bab pertama ini, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi sebagai aspek keterampilan generik diartikan sebagai peristiwa ketika lebih dari satu orang bekerja sama. Kolaborasi diajarkan lewat informatika ketika terjadi kegiatan kerja kelompok, bergotong royong, atau menyelesaikan suatu persoalan dengan sistem komputasi. Keterampilan ini melibatkan peran serta ketua, sekretaris, dan anggota dalam satu tim. Pembelajaran kolaborasi bukan hanya tentang komputasi, tetapi juga tentang belajar bekerja bersama orang lain. Keterampilan yang diperlukan di berbagai bidang tentunya. Selain kolaborasi, keterampilan generik lain yang diasah lewat bidang informatika adalah komunikasi atau proses penyampaian pesan. Melalui tugas kelompok, siswa akan terbiasa berkomunikasi dan menyajikan hasil karyanya secara kreatif dalam bentuk infografis dan presentasi, yang merupakan keterampilan umum yang relevan dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian apa itu infografis? Infografis adalah media informasi yang menggabungkan teks, gambar, ilustrasi, grafik, dan elemen visual lainnya. Pembuatan infografis memerlukan perhatian pada tata letak, pemilihan warna, dan penggunaan gambar yang relevan. Beberapa contoh infografis dalam bentuk digital yang bisa kita jadikan referensi adalah seperti yang terdapat pada situs infogram.com, canva.com, dan pictochat.com. Saat ini ada banyak aplikasi berbasis online di internet dan gratis tentunya yang bisa kita gunakan untuk membuat infografis yang menarik. Salah satu di antaranya adalah Canva. Nah, sedangkan presentasi adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi secara lisan dan visual. Dalam presentasi, penggunaan media visual seperti slide atau gambar sangat dianjurkan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami lebih mudah oleh audiens dan lebih menarik tentunya. Penting untuk memperhatikan beberapa hal saat membuat presentasi.
seperti merencanakan isi presentasi, memilih tata letak yang sesuai, memperhatikan penggunaan animasi, serta memilih warna yang menarik dan font yang mudah dibaca serta konsisten. Ada banyak tutorial tentang cara pembuatan presentasi yang baik di internet. Contoh presentasi yang baik dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dapat ditemukan di berbagai alamat situs web seperti SlideShare dan TED Talk. Serta terdapat banyak platform yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Google Slide, ataupun Canva. Nah, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi melalui infografis dan presentasi, kita perlu terus mengasah keterampilan ini. Sahabat belajar dapat mengikuti video tutorial praktek dalam pembuatan infografis dan presentasi. Semoga materi ini membantu sahabat belajar memahami pentingnya kemampuan generic skill dan selanjutnya mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan tersebut. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya.